laboratorium untuk memastikan data hasil pengujian yang akurat, terpercaya, dan terdokumentasi dengan baik. GLP itu sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan suatu produk, terutama dalam pengujian obat, bahan kimia, dan juga kosmetik sebelum digunakan oleh manusia maupun hewan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dalam aspek personalia. Ruang lingkup GLP dalam aspek personalia mencakup seluruh ketentuan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tenaga kerja di laboratorium. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten, bertanggung jawab, dan bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Maka, di mana setiap personel itu akan dilakukan yaitu seleksi. Seleksi adalah tahap awal yang bertujuan untuk memilih personel yang layak dan kompeten, di mana personel yang bekerja di laboratorium harus memenuhi kriteria seperti sehat secara fisik dan mental, memiliki etika kerja yang baik, dan siap menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Karena jika personel tidak dalam keadaan optimal, maka bisa menyebabkan kesalahan fatal dalam penanganan bahan kimia atau pengujian produk obat yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan mutu farmasi. Lalu training. Training adalah proses penyesuaian diri bagi personal agar personal mampu menghandle seluruh pekerjaan yang diberikan secara tepat, efektif, dan sesuai regulasi. Pada tahap training ini, personal harus mengetahui fungsi dan cara kerja alat, serta mampu memahami dan menjalankan SOP atau standar operasi prosedur yang berlaku. Contohnya, analis baru yang akan menangani uji disolusi tablet wajib mengikuti training mengenai cara kalibrasi alat, pengambilan sampel, dan pencatatan data secara benar sebelum diperbolehkan bekerja mandiri. Yang terakhir, pelatihan. Pelatihan berkala diberikan untuk meningkatkan kemampuan personel yang sudah bekerja agar tetap mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi laboratorium. Pelatihan ini penting agar personel mengupdate pengetahuan mereka, mengikuti metode terbaru atau perubahan regulasi, dan tidak tertinggal informasi mungkin terkait dengan laboratorium. Contohnya, jika BPOM atau WHO memperbarui standar uji mikrobiologi untuk produk steril, maka seluruh analis terkait harus mengikuti pelatihan ulang agar bisa menerapkan metode baru dengan benar. Ruang lingkup GLP dalam aspek peralatan. Dalam GLP, aspek peralatan merupakan elemen penting yang menjamin keakuratan dan keandalan hasil pengujian. Seluruh peralatan yang digunakan di laboratorium harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan secara konsisten dan menghasilkan data yang valid. Dalam GLP, aspek peralatan tidak hanya mencakup itu sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab langsung manajemen laboratorium. Manajemen bertugas memastikan setiap peralatan yang digunakan telah dikalibrasi, divalidasi, dirawat secara berkala, dan didokumentasikan penggunaannya dengan baik. Yang terakhir, ruang lingkup GLP dalam aspek ruangan. Dalam prinsip GLP, aspek ruangan menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa kegiatan pengujian dilakukan dalam lingkungan yang aman, terkontrol, dan bebas dari kontaminasi silang. Peralatan dan pengelolaan ruangan harus dirancang dengan sistematis sesuai dengan fungsinya agar efisiensi kerjanya meningkat dan resiko kesalahan dapat diminimalkan. Misalnya itu dari tata letak dan desain ruangan. Ruangan laboratorium itu harus didesain terpisah antara ruang administrasi, ruang pengujian, ruang penyimpanan sampel, serta ruang peralatan. Sehingga alur pergerakan personel dan sampel harus logis dan satu arah untuk mencegah kontaminasi silang. Ruangan juga harus memiliki sistem ventilasi pencahayaan yang sesuai, serta bahan bangunan yang mudah dibersihkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih hubungan GLP dengan K3, GLP Good Laboratorium Practice, dan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja saling mendukung dan menciptakan lapangan kerja laboratorium yang aman, tertib, dan profesional. Bagaimana sih hubungannya? Baiklah, saya akan membahasnya. Baiklah, yang pertama itu prosedur kerja yang jelas atau SOP. GLP mewajibkan penggunaan SOP untuk semua aktivitas. Di sini K3 diuntungkan karena SOP mencakup tata cara penggunaan bahan kimia, alat, dan prosedur darurat untuk mencegah
membantu evaluasi risiko dan perbaikan prosedur K3 secara berkelanjutan. Yang terakhir itu, kenapa GLP disebut sebagai sistem? GLP disebut sebagai sistem karena terdiri dari serangkaian prosedur, standar, pengawasan yang saling terintegrasi untuk menjamin mutu, keakuratan, dan keandalan uji laboratorium. Semua aspek seperti personalia, ruangan, dan dokumentasi bekerja secara terpadu dalam satu sistematis sehingga GLP disebut sebagai